Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1B. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Maaf ya, kita masih belajarnya lewat daring. Jadi yang biasanya kita jimit hari ini tidak kita laksanakan karena Bu Guru harus mengikuti rapat di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang motif batik. Nah, sebelumnya Ibu pastikan dulu apakah anak-anakku semuanya sudah mandi, sudah sarapan juga, dan tentunya tadi sebelum belajar sudah berdoa ya. Nah, kita lanjutkan belajarnya. Hari ini kita belajar tentang motif batik. Nanti anak-anakku akan menyaksikan banyak sekali motif batik yang ada. Jadi mungkin ini anak-anakku sudah pernah lihat, kita bisa tahu namanya di sini. Nah, batik mempunyai motif hias. Motif adalah hiasan yang diulang-ulang. Jadi nanti kalau anak-anakku perhatikan, gambarnya itu sama dan diulang-ulang. Tapi disusun demikian rupa sehingga menjadi gambar yang indah. Berikut adalah beberapa motif batik. Yang pertama, pada batik itu ada motif binatang. Motif ini menggambarkan bentuk binatang. Ciri gambar binatang menjadi nama motifnya. Jadi yang pertama contohnya ini. Ini adalah motif merak. Karena pada batik itu terdapat gambar burung merak. Yang selanjutnya adalah motif naga, karena pada batik itu juga ada gambar naganya, seperti itu. Nah, ini adalah motif gurda. Bu, kenapa gurda itu seperti burung Garuda ya? Memang ya, Bu Siti juga agak bertanya-tanya ini, oh ternyata memang nama motifnya gurda atau motif Garuda ya, seperti itu. Jadi ada gambar burung Garuda, disebutnya motif gurda. Bisa juga, ada juga yang menyebutnya motif Garuda. Nah, yang kedua adalah, nah ini, motif tumbuhan. Kalau tadi motif hewan, yang ini motifnya tumbuhan. Jadi bisa berupa mirip seperti gambar daun, bunga, atau bahkan biji atau buahnya. Motif ini menggambarkan bentuk tumbuhan. Motif bisa berupa bunga, daun, nah ini kurang tanda koma ya, daun, lalu kuncup, sulur, dan tangkai. Nah, beberapa contoh motif batik yang merupakan motif tumbuhan, yang pertama adalah motif sidomukti. Nah, ini sangat terkenal sekali ini motifnya. Nah, gambar motif sidomukti itu seperti ini. Yang selanjutnya ada motif sidoluhur. Nah, itu gambarnya seperti ini. Yang ketiga ada motif truntum. Nah, ini seperti ini. Ini seperti gambar bunga-bunga kecil ya. Lalu ada motif kawung juga. Nah, nanti motif kawung juga masuk dalam kriteria motif yang selanjutnya. Lalu, ini ada motif lung pakis. Nah, gambar pohon pakis ya. Kalau anak-anakku bisa temui di sekitar rumah itu mirip ini, lihat daunnya. Nah, yang ketiga, kalau tadi sudah ada motif binatang, motif tumbuhan, ada motif geometri. Apa yang dimaksud motif geometri? Motif geometri menggambarkan bidang. Gambarnya bisa berupa lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan segi lainnya. Nah, yang pertama ada motif ceplok. Nah, ini loh, motif ceplok ini bidangnya nih. Bujur sangkar ya, atau segi empat. Nah, motif ceplok itu juga ada beberapa macam. Ada ini contohnya Bu Siti tampilkan di sini, ada ceplok kopi pecah. Nah, ini ada ceplok kopi pecah. Lalu ada ceplok srengenge. Nah, ini mirip srengenge itu matahari ya. Yang selanjutnya ada ceplok Gusti Putri. Nah, ini seperti ini gambarnya.
Nah, kalau yang ini itu ada yang menyebutnya ceplok kasatrian. Nah, macam-macam variasinya. Nah, nih motif kawung itu juga termasuk dalam motif geometri tadi. Karena ini merupakan bidang yang berulang-ulang juga, yang ini lingkaran. Nah, ini ada ragamnya. Secara urut ini ada 8, tapi yang tampil di sini hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 motif kawung. Nah, ada yang nyebutnya, nah ini yang disebutnya itu motif kawung picis. Yang ini motif kawung bribil. Yang ini motif kawung sen. Dan yang keempat ini ada motif sekar ageng. Terus ada motif semar. Kalau yang Bu Siti, dari sumber yang Bu Siti cari itu, motif semar itu hampir mirip seperti yang motif kawung sen ini. Dan yang ini namanya motif kawung sari. Yang ini motif kawung buntal. Dan yang terakhir ini adalah motif kawung kembang. Nah, jika anak-anakku menemui gambar-gambar pada motif ini termasuk motif kawung semuanya, hanya jenisnya yang berbeda. Nah, yang ketiga pada motif geometri itu ada motif banji. Nah, ini loh, ada motif banji nih, bidangnya segi 4 dan ada tambahannya seperti ini, dan ini diulang-ulang, di tengahnya terkadang ada variasi lagi. Dan motif banji juga banyak ragamnya. Yang keempat ada motif parang. Nah, parang ini ternyata parang berasal dari kata karang. Karang adalah batu-batuan di laut, terumbu karang kalau anak-anakku tahu. Jadi terinspirasi dari itu, batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan. Nah, parang itu sendiri, motif parang itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama ini, seperti nama pantai ini. Nih, ada motif parang kusumo, itu seperti ini parangnya. Lalu ada parang rusak. Selanjutnya ada parang barong. Lalu ada ini motif parang klitik ya, jadi lebih kecil-kecil seperti ini ya. Yang kelima ada motif parang tuding. Nih, tuding ya, seperti jari yang menuding, mungkin gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada parang curigo. Yang ini motif parang pamor. Nah, yang ini ada motif parang seling nitik. Nah, seling karena ini selang-seling ya. Jadi gambarnya di tengah ini nanti dijadikan nama juga. Kalau ini kan selingnya titik-titik. Coba ini Bu Siti perbesar ya. Nih. Nah, ini seperti kumpulan titik-titik yang membentuk bidang. Jadi namanya itu. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, itu tadi pembelajaran tentang motif batik hari ini. Nah, semoga anak-anakku bisa memahami semuanya. Nah, selanjutnya seperti biasa, setelah anak-anakku menyimak materi tadi, anak-anakku harus mengerjakan lembar aktivitas untuk mengulang yang tadi anak-anakku pelajari, sekaligus mengetes. Nah, apakah tadi benar-benar memahami atau tidak. Oke, siap mengerjakan ya. Nah, untuk lembar aktivitas hari ini coba kita cek ada 5 soal. Nah, soal yang pertama coba kita baca bersama ya. Sebutkan 2 contoh motif batik yang merupakan motif binatang. Yang kedua, sebutkan 2 contoh motif batik yang merupakan motif tumbuhan. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh motif batik yang merupakan motif geometri. Tadi ada banyak ya macamnya. Coba nanti dibuka lagi materinya. Nah, yang keempat, motif parang diilhami dari bentuk titik-titik. Silahkan diisi. Yang kelima atau yang terakhir, motif sidomukti termasuk motif titik-titik. Motif apa tadi jenisnya? Di awal juga sudah dibahas. Nah, sekian dari Bu Siti. Anak-anakku tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu tatap muka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.